Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tayang episode ke-6 perjalanan Flores gua setelah sekian lama. Sedikit cuplikan di saat gua di Manta Point saat trip Labuan Bajo. Keren banget dan indah banget di Labuan Bajo. Di hari ke-8 gua harus rela untuk meninggalkan Flores. Tepat jam 8 pagi gua meninggalkan Pelabuhan Bajo dan menuju ke Pelabuhan Sape. Kapal feri yang gue tumpangi ini sama dengan kapal feri pas gue berangkat. Jadi gue udah kenal sama kru-kru yang ada di dalam kapal. Sekalian gue minta izin sama nakoda buat masuk ke kemudi kapal. Dan di situ gue banyak ngobrol tentang Labuan Bajo dan selama trip perjalanan gue ke Kelimutu. Dan bisa dilihat gue menikmati di mana gugus-gugus pulau yang ada di Labuan Bajo. Keren banget. Terima kasih buat nakoda KMP Cakalang udah mengizinkan gua untuk ngobrol dan berikan fasilitas yang diberikan. Lanjut perjalanan trip gua di Sumbawa. Di saat gua loading out, gua ketemu nih sama bikers dari Bandung. Dia naik Versys dan dia jelajah Flores juga, namanya Om Yeri. Nah, tanpa disengaja dia tuh sebenarnya satu hotel sama gua sama di trip Labuan Bajo. Cuman gua cuma lihat motornya doang, orangnya nggak ketemu. Nah, baru ketemunya sekarang. Di dalam kapal itu sebenarnya kita udah ngajakin buat foto bareng dulu nih di dekat-dekat kapal. Cuman jadinya nanti di depan sana karena nggak enak, masih banyak kendaraan yang mau keluar dari pelabuhan. Singkat cerita, si Om Yeri ini udah janjian sama bikers di Bima. Sebenarnya gue diajakin buat ikut gabung, cuman rencana gue saat itu adalah langsung ke Lombok gitu karena cuti gua nggak banyak. Si Om Yeri ini selama dia keliling di Flores dia juga anak gunung, jadi biker sekalian naik gunung. Waduh, lebih gokil sih Om. Keren lo Om, salut gue. Semoga kita di lain waktu bisa ketemuan lagi. Bisa Bogor dekat. Mana? Bandung sama Bogor dekat. Ya, siapa? Ya. Udah pasti ke Dompu ya? Masih ke Dompu, hotel transit. Ya, siap. Kayak masih mikir dulu antara Bima atau Dompu. Oke. Yuk. Akhirnya kita pisah di sini. Gua prepare dulu nih buat perjalanan gua nanti. Akhirnya gue mulai riding lagi di daratan Sumbawa. Sebelumnya gue ngisi bensin di dekat pelabuhan. Nah, sebenarnya di sini juga ada pom bensin nih. Namanya SPBU Wawo kalau dari map, di Kecamatan Kambilo, Kabupaten Bima. Akhirnya gue memutuskan perjalanan gue dari Pelabuhan Sape jos langsung ke Pelabuhan Pototano. Kurang lebih dari Google Maps itu hampir 9 jam sampai di Pelabuhan Pototano. Cuman waktu pas gua berangkat, gua riding malam nih. Jadi gua nggak bisa lihat seperti apa indahnya Sumbawa di pagi hari atau di siang hari. Nah, rencananya gua mau cari titik berhenti gua di daerah Gunung Tambora atau di daerah tengahnya tuh di daerah Ampang. Nah, cuman gue nggak tahu nih fisik gue sejauh mana bisa kuat buat riding gitu. Kebetulan di kapal juga tadi gue nggak bisa istirahat. Gue lebih banyak ngobrol bareng nakoda sama
perjalanan trip gua. Saat ini gua udah di Kecamatan Soreoutu, Kabupaten Dompu. Nah, sebelum sampai di sini, gua mampir sholat maghrib di Kota Bima. Nah, kebetulan gua ngobrol sama pemuda masjid yang kebetulan bikers juga. Nah, di situ gua sharing juga nih sama perjalanan yang gua akan lewati nanti. Rencana gua mau menginap di kaki gunungnya Gunung Tambora. Nah, di Soreoutu ini adalah pertigaan dimana gua mau masuki lanjut ke Gunung Tambora atau mau ke Pelabuhan Pototano. Nah, ini pertigaannya. Waktu itu saran dari dia, kalau belum booking penginapan di daerah Gunung Tambora, sebaiknya lanjutin aja perjalanannya ke Pelabuhan Pototano. Tapi jangan diterusin, bisa cari penginapan di daerah Pelampang atau di Sumbawa Besar. Itu saran dari dia. Nah, kondisi saat ini juga ini lagi dihajar sama hujan gede nih gua. Akhirnya gua putusin buat riding ke jalur Pelabuhan Pototano. Akhirnya setelah hujan agak reda, gue mutusin untuk tidak memaksakan diri nyampe di Pelabuhan Pototano. Kalau gue paksain diri, itu kurang lebih perjalanan 5 jam. Nah, kurang lebih gue akan nyampe di sana itu jam 1 malam. Kira gue mutusin untuk nginep di daerah Ampang. Nah, ini perjalanannya hanya cuma 1 jam. Jadi gue bisa istirahat banyak buat lanjutin perjalanan besok. Kurang lebih 3,5 jam udah nyampe di Pelabuhan Pototano. Semakin dekat sama penginapan, cobaan gue semakin besar, dimana bisa dilihat hujan yang gue terpa ini semakin besar, lebih besar dari yang gue lewatin waktu di Dompu. Nah, kondisi saat ini badan gue tuh semakin capek banget, 2 kali lipat dibandingkan waktu pas gue berangkat. Jadi keputusan yang tepat buat gue rest di Ampang Sumbawa ini. Sebenarnya sebaiknya sih dengan kondisi seperti ini harusnya berhenti dulu untuk istirahat gitu. Cuman karena tanggung dan dilihat dari map juga udah nggak terlalu jauh, jadi gua paksain diri nih. Dilihat dari seraungan suara motor gua tuh pengen banget cepet-cepet sampai di penginapan gitu ya. Mungkin ini salah atau nggak tahu ya harus seperti apa, karena saat itu buat ngendaliin perasaan sama otak gua tuh ya pengen cepet-cepet gitu. Sebenarnya ini mungkin nggak safety karena jalanan licin, gelap, dan kita juga nggak tahu kondisi jalannya tuh seperti apa gitu. Nah, di sini diuji juga nih ketahanan motor ADV ini. Kebetulan motor gue ini pakai yang ABS. Wah, di situ
serasa banget kerja si rem ABS ini buat hindarin lubang sama nggak sliding. Ya ada plus minus lah buat teknologi ABS ini. Akhirnya setelah melewati malam yang berat, diterpa hujan dan ngantuknya malam, gue udah seger lagi. Dan saat ini gue ada di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Nah, jalannya tuh kayak begini nih, udah makin kelihatan. Jalannya tuh berlobang tapi nggak dalam gitu, masih aman lah, dan itu pun jarang gitu. Aduh, ternyata indah banget ya Sumbawa. Sayang saat itu gua nggak mampir ke destinasi pariwisata di Sumbawa. Ternyata kalau dijelajahi Sumbawa itu masih banyak tempat-tempat yang harus dikunjungi lah. Nantilah mungkin lain waktu gue bisa kembali lagi ke Sumbawa ini. Menikmati mulusnya jalanan sampai terlena gitu. Gua gaspol, benar-benar enak lah. Kontur jalannya juga rata dan nggak terlalu bergelombang. Sisanya ya bisa gaspol aja. Mantap, keren. Dalam perjalanan gua ketemu nih gua bis Damri. Kalau dilihat dari trayeknya tuh Mataram sampai Mata. Nah ini gua nggak tahu Mata itu daerah mana tuh. Aduh, kayaknya trayeknya jauh juga nih. Mana ya rasanya kalau naik bis di sini? Mantul. lebih hampir 3 jam gua riding. Sebelum masuk ke pelabuhan Pototano, ternyata seindah ini pemandangan yang disajikan. Waduh,
Masya Allah, keren banget ya. Akhirnya gue putusin untuk balik ke arah, dan gue nyari jalan buat ngambil spot untuk gue mainin drone gue nih. Aduh, kurang lebih seperti ini tampilannya. Karena gue nggak bisa lama, jadi stok drone-nya cuma sedikit. Nah sekarang gue posisinya udah di pelabuhan Pototano. Kurang lebih seperti ini keadaannya. Waktu berangkat gue nyampenya malam, jadi nggak kelihatan seperti apa keadaan pelabuhannya. Kurang lebih seperti ini. Untuk pembelian tiket di Pototano ini menggunakan e-money, jadi nggak perlu lama buat ngantri. Nah kebetulan saat itu kapal ferinya juga udah mau lepas jangkar, jadi gua nggak lama di pelabuhan Pototano. Sesampainya di pelabuhan Kayangan, posisi motor gue ini paling depan, jadi gue diharapkan bisa cepat keluar dari kapal feri ini. Keadaannya kurang lebih seperti ini. Oh iya, tujuan gua selama di Lombok ini gua pengen ke Sembalun Rinjani. Nah, itu bisa kelihatan tuh gunungnya di depan gua. Waktu pas berangkat ini menjadi salah satu destinasi yang pengen banget gua datengin. Nah ini gue nggak tahu waktu itu gue di jalur mana, cuman di sini udah mulai kelihatan nih orang-orang yang pada mau naik gunung atau mau camping di Rinjani. Waduh, semakin semangat. Seperti apa sih kondisi di Sembalun? Mantap, saking semangatnya, aduh, gimana ya cara nunjukinnya? Pengen cepet-cepet ngerasain suasana di Rinjani. Ini kelihatan ya tuh gunungnya tuh. Alhamdulillah langitnya pun cerah gitu, jadi ya kelihatan tuh puncak Gunung Rinjani. Nah, di sini gue udah masuk nih jalan wisata Gunung Rinjani. Bisa kedengeran di mana motor ADV gue udah mulai berat banget buat nanjak. Aduh, ini udah masuk ke wisata hutan lindung kayaknya.
Jalannya juga bagus. Aduh, enak banget deh buat riding di tempat begini nih. Akhirnya setelah menanjak belokan curam, di sini ketemu nih sama anak-anak ngabers. Temulah nih puncak Sembalun. Widih. Fokus gue itu cuma ke depan doang. Ternyata sebelah kanan itu udah masuk Desa Sembalun kayaknya. Aduh, gua nggak tahu deh apa. Dah, kayak gini nih. Nikmatin aja ya. Akhirnya sampai juga lah gue di Sembalun. Nah, ini di sebelah kanan gue itu Desa Sembalun. Jadi di situ tuh pemandangannya kelihatan hamparan sawah sama ujungnya ada bukit. Sebenarnya di sini tuh gue udah nyampe penginapan gue. Nah, ini penginapannya nih. Cuman gue belum masuk dulu karena gue penasaran. Di YouTube itu motor bisa nyampe di pos satunya Rinjani. Nah, rencananya gue pengen tembus ke sana, cuman gue nggak tahu nih, cuman so tahu aja gitu. Kali aja kan bisa foto-foto di sana gitu. Ya, kita lihat aja. Kalau dari map, gue disuruh belok sini nih. Nah, di sini juga ada welcome gate-nya nih, welcome to Geopark Rinjani. Nah, dari pintu ini juga ada hotel yang terkenal, namanya Hotel Nusantara. Nah, ini di sebelah kiri itu hotelnya Nusantara tuh. Rencana pengen nginep di situ, cuman udah full. Ya udah, gue terusin aja, gue ngikutin jalan sampai sejauh mana nih jalan ini. Akhirnya udah mulai ketemu nih jalan rusak tapi masih bersahabat lah buat motor ADV. Sepertinya akan di aspal ya jalan ini. Jadi ya ngikutin aja jalannya. Kalau dilihat sih ini masih jalan warlock ya. Jadi ya kayaknya bener nih jalur gua. Gua terusin aja nih. Nah, di depan ada orang nih. Jadi gue sekalian bisa tanya-tanya nih, bener nggak nih jalur yang gue lewatin nih? Coba ya kita tanya. Pak, saya nanya kalau warung hotel ada nggak lurus? Di sini sudah nggak ada hotel. Enggak, warung buat ngeteh mau lihat Rinjani. Udah ada di sini. Nggak ada Sebelah sana lagi. aja. Hah? Sebelah sana aja. Sampai jalan yang tadi aja? Ya, ini udah ada, nggak ada. Nggak ada lagi ya? Ya, udah kebun semua. Tadi di dekat-dekat gerbang sana. Gerbang mana? Baru masuk ke Taman Nasional. Oh, yang hotel apa namanya? Hotel apa namanya? Nusantara. Ya, Nusantara di itu? dekat situ sebelah sana. Oh, itu hotel kan? Iya. Kalau kafe-kafe gitu atau tempat Banyak sih sebelah sana. di sana? Ya. Oh, yang di bawah lagi turun Ya. lagi?
Sini nggak ada lagi ya Pak? Udah nggak ada. Pendakian ya, tempat pendakian. Iya. Yang daki di mana? Di sini, lewat sini. Masih jauh lagi Pak? Apanya? Tempat pendakiannya itu. Ya ini juga jalur pendakian ini. Oh nggak, maksudnya base campnya ada nggak? Ada di sana. Di atas nggak ada lagi? Nggak ada. Ada di atas. Terima kasih ya Pak ya. Dekat gerbang situ ya, banyak. Ya. Hotel, kafe. Ya. Akhirnya setelah ngobrol sama warga lokal tadi tuh, kalau kata dia udah nggak ada apa-apa nih di depan, tapi gue memaksakan diri untuk tetap terus jalan ke depan. Ya soalnya kelihatan banget nih Gunung Rinjaninya itu semakin deket sama jalur yang gue lewatin ini nih. Nah ini mungkin jalur penanjakan gitu ya. Tapi karena gue juga ragu-ragu, akhirnya gue berhenti dan di sini gue putusin buat ngambil drone buat sinematik seperti apa Gunung Rinjani di sore hari. Lagi asik-asiknya gua main drone, tiba-tiba ada bikers nih yang nyamperin gua. Nah dia itu yang di depan ini nih, namanya Om Noval. Dia juga dari Bogor, dari Ciamas. Kebetulan dia di sini untuk berbisnis. Nah gua dikasih tahu sama dia ini kalau ada tempat yang keren banget yang jarang orang tahu. Nah gua dianterin ke tempat itu. Seperti apa tempat yang gua lewatin itu, kurang lebih kayak begini nih. Sebenarnya dia udah sempat ngomong nih, Om tapi tempatnya jelek nih, jalan ke sana. Ya paling masih bisa lah buat motor lu katanya. Gue ikutin aja pokoknya karena gue penasaran kan. Pas gue ikutin tuh buset, jalannya makin kesini makin kecil dan semakin hancur nih. Waduh, gue takut motor gue nggak nanjak karena dia juga ngomong kalau motor dia juga nggak bisa, bukan nggak bisa nanjak, cuman licin buat naik ke sana gitu. Nah bisa kedengeran nih motor gue udah berat banget buat nanjak, apalagi jalannya tuh ya kecil kayak begini. Tapi semua itu udah terbayarkan dengan pemandangan seperti ini nih. Mohon maaf kalau pengambilan gambar drone gua nggak sesuai ekspektasi karena waktu itu baterai drone gua udah habis nih. Dari Sumbawa gua belum sempat ngecas sampai di Sembalun ini. Jadi ya gua berusaha maksimal, yang penting ada footage buat videonya. Akhirnya gue tiba di penginapan. Nah ini gue sampai kelupaan ninggalin GoPro gue di atas motor. Nah seperti apa keadaan pagi di Sembalun, seperti ini footage-nya.
Tepat jam 8.30 gue udah ninggalin Desa Sembalun di kaki Gunung Rinjani nih. Nah sebenarnya banyak tempat wisata yang bisa kita explore di Gunung Rinjani. Salah satunya teman gue itu nawarin ke trekking salah satu bukit yang gue lupa namanya. Itu kurang lebih trekking 2-3 jam buat ke atas bukit itu. Bisa nikmatin sunrise dari sana. Cuman karena badan gue rasanya belum fit, jadi ya gue lewatin tuh. Next time lah gue bisa explore lebih jauh untuk wisata di Gunung Rinjani. Gak jauh dari penginapan gua, kurang lebih 5 menit gua udah sampai nih di wisata Pusuk Gunung Rinjani. Kalau di Bogor tuh kayak puncak pasnya puncak nih. Nah, kalau ini puncak pasnya Gunung Rinjani. Ini sebelah kiri tuh pemandangannya Desa Sembalun yang keren banget tuh. Aduh. Jadi gue sempat di sini foto-foto sambil mengabadikan video kalau gue udah sampai di titik ini. Setelah foto-foto dan menikmati di wisata Pusuk Desa Sembalun, Puncak Rinjani, gue lanjut riding lagi nih. Destinasi gue selanjutnya ke sirkuit Mandalika. Kebetulan gue belum pernah ke sana dan waktu pas berangkat gue cuma lewat. Jadi pengen tahu seperti apa Mandalika waktu itu. Di sini gue jalan pelan. Nah ini bisa dilihat nih motor Scoopy di depan. Dia tuh jalan zigzag saking beratnya nanjak. Mungkin kalau dari kamera nggak bisa terlalu kelihatan ya, tapi emang securam itu untuk tanjakannya, lumayan lah dan panjang. Dan bisa kalian lihat kalau di Sembalun ini jalannya tuh, aspalnya tuh masih bagus dan wah enak lah buat riding gitu. Nah di sini gue emang sengaja jalan pelan karena memang seindah itu untuk pemandangan alam di Desa Sembalun. Aduh, pengen lagi dah kesini. Mudah-mudahan ada kesempatannya buat explore lebih jauh lagi nih. Nggak jauh dari puncak Pusuk tadi tuh, nggak lama ketemu nih di sebelah kanan jalan nih Bukit Gedong. Nah ini pintu masuk ke wisata Bukit Gedong. Kalau lihat dari Google sih dia kayak savana gitu yang akan ditampilin. Aduh, saya nggak bisa mampir. Ya next time lah. Pengen lagi kesini. Nah pas menuju Mandalika nggak sengaja nih ketemu petani yang lagi habis panen kangkung nih. Buset, ngeri banget dia duduk di atas tumpukan kangkung gitu. Hati-hati pak. Aduh. Beres menikmati sirkuit Mandalika, gue lanjut lagi ke kota Mataram. Nah ini gue ditemenin sama Om Rangga nih dari Honda CBX 150. Nah dia yang escort gue dari sirkuit Mandalika, kota Mataram sampai ke pelabuhan Kayangan. Dia juga ditemenin sama temennya dari Honda CBX juga, namanya Om Hendra. Wih, totalitas Om. Terima kasih Om. Oh gini, begini ya. Gini.
Di Mataram ini gue dikasih nih oleh-oleh ikat kepala khas Lombok. Kalau nggak salah waktu itu namanya sapuk. Terima kasih Om Rangga, Om Jafran. Warga Lombok. Salam Lombok. Tanpa dipetik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gua ini dari episode 1 sampai episode 6. Masih tersisa satu part lagi perjalanan gua dari Bali ke Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di episode terakhir gua nanti gua akan memberikan giveaway buat teman-teman yang udah dukung channel ini.